Kenapa dari sekian banyak orang kita hanya tertarik kepada satu? Sama seperti tadi lagu yang dinyanyikan Mbak Elti, ya kan? Setiap orang itu punya radar, tuh, radar yang memancarkan frekuensi tertentu. Misalnya saya frekuensinya 95,5 Hz. Nah, saya akan mencari pasangan yang memiliki frekuensi yang sama. Jadi kita dalam pencarian maupun sengaja maupun tidak sengaja, kita frekuensi itu akan bertemu, di mana bahwa teori frekuensi dan vibrasi, si merah akan mencari si merah dan si hitam akan mencari si hitam, seperti itu. Jadi bisa dikatakan bahwa kenapa dari sekian banyak orang kok saya kliknya cuma itu sama dia. Amati kehidupan dulu, apa yang belum kelar di hubungan kamu itu, karena itu akan something yang akan terulang lagi ke depannya. Jadi pada saat berhubungan itu maksudnya Diamati. tuntasin? Apa gimana maksudnya? Harus rilis. Ya, welcome back to the Seven Sky Production. Hari ini kita ada di cafe apa ya namanya? Bosque Cafe, Garden and Cafe Bekasi. Ya, kita beserta teman-teman di sini lagi mau ngangkat topik tentang relationship, hubungan dari berbagai perspektif. Hati-hati banget saya ngomongnya, takut salah. Perspektif dari berbagai. Ya, narasumbernya ada Mbak Lulu sama Mbak Elti. Mbak Elti dari mana, Mbak? Dari saya di sini tinggal. Backgroundnya apa, Mbak? Oh, sama dengan Mbak Lulu, saya psikolog juga dan beberapa disiplin yang lain. Oke. Mbak Elti akan membahas apa nanti? Kita bahas relationship ya, ntar ya, yang berhubungan dengan beberapa perspektif ya. Kalau Mbak Lulu? Mungkin aku lebih ke spiritualnya ya. Oke ya, mau sekarang kita mulai aja dari siapa dulu? Mbak Elti dulu. Mbak Elti dulu. Senior. Dia senior. Ini senior. Ya, Mbak Elti dipersilakan waktunya. Iya, apa kalau kita mau bahas tentang relationship itu kan satu hal yang sangat luas ya. Terkoneksinya seseorang itu, kenapa ketika dua orang dipertemukan itu terkoneksi dengan sendirinya, ada muatan emosi di dalamnya ya, muatan rasa tertentu. Kenapa pada orang tertentu itu hadir? Sementara segitu banyak orang-orang kita temui di luar sana, tapi istilah kata langsung nyangkutnya, kliknya pada orang tertentu aja. Nah ini menurut saya sangat menarik untuk kita bahas dari multi perspektif, saya bilang, karena melibatkan spiritual, kemudian juga melibatkan hal-hal yang dimulai gitu, bagaimana dari sisi medikalnya juga itu sangat menarik buat dibahas gitu. Bahwa sangat banyak multi perspektif, yang banyak pandangan yang perlu kita
ambil untuk membahas masalah itu. Karena kalau misalkan mentok di ilmu psikologi, kita bisa beralih ke pemahaman berbeda. Jadi saya tertarik Pemecahannya ya. Ya. Jadi untuk masalah relationship bisa. Jadi kalau kita nggak ke psikolog, kita punya masalah di relationship nggak ke psikolog ya kita bisa lari ke ini ya. Chemistry-nya itu kita banyak yang tadi kita bahas bahwa segitu banyaknya orang, kenapa kita hanya tertarik atau dengan seseorang. Nah itu kan menjadi kalau menurut aku pertanyaan yang cukup kita kalau orang itu mulai seperti gajah. Kenapa gue ketemu sama seseorang? Kenapa gue ketemu di tempat seperti itu dan kemudian ada rasa gitu? Atau kenapa gue terkoneksi dengan seseorang kemudian ada rasa? Kenapa sama yang lain? Nah, itu yang menjadi yang perlu bahasan dalam. Nah, sehingga hadir Pak Lulu ya yang bisa memberikan sudut pandangnya. Kok jadinya saya yang jadi Jadi orang narsis tuh. jadi mengambil alih medan. Ya nggak apa-apa, memang waktu dan tempat kami persilahkan. Kayak nggak apa-apa. Lanjut aja. Jadi apa Mbak? Kita mau bahas dari sisi medicalnya dulu atau spiritualnya dulu, silakan. Bebas aja. Jadi kalau menurutku, kenapa dari sekian banyak orang kita hanya tertarik kepada satu? Sama seperti tadi lagu yang dinyanyikan Mbak Elti, ya kan? Setiap orang itu punya radar. Radar yang memancarkan frekuensi tertentu. Misalnya saya frekuensinya 95,5 Hz. Nah, saya akan mencari pasangan yang memiliki frekuensi yang sama. Jadi kita dalam pencarian maupun sengaja maupun tidak sengaja, kita frekuensi itu akan bertemu. Di mana bahwa teori frekuensi dan vibrasi, si merah akan mencari si merah dan si hitam akan mencari si hitam, seperti itu. Jadi bisa dikatakan bahwa kenapa dari sekian banyak orang kok saya kliknya cuma itu sama dia. Bisa klik sama satu orang, bisa dua orang, bisa tiga orang yang memiliki frekuensi yang sama. Tapi nanti di dalam perjalanan maka kita akan menilai bahwa oh ternyata saya lebih nyaman atau saya lebih merasa comfort sama si A misalnya, atau ternyata saya sama si A lebih banyak kesamaannya, lebih banyak terkoneksinya. Jadi sekian persen misalnya sama si A terkoneksi 80%, sama si B 50%, sama si C 100% misalnya gitu ya. Itu kita sama-sama memiliki frekuensi yang sama, hanya kembali lagi di dalam perjalanan maka kita akan merasakan sebuah kenyamanan, kliknya itu tadi, seperti itu. Kalau dari sisi teori frekuensi dan vibrasi. Kalau dari teori yang lain mungkin Mbak Elti yang bisa jawab ya, bisa menjelaskan. Ya, kalau saya mungkin akan banyak melibatkan sisi-sisi dari banyak pandangan, pemahaman, aspek. Karena ini, kalau kita mau ke aliran bawah sadar bahwa kenapa kita ngeklik pada seseorang itu dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya. Saya pakai ini Jung ya, kalau ini ya. Apa tuh Mbak? Teorinya Gustav bahwa dan pengembangannya. Jadi Jungian itu pengembangan daripada kesadaran kita kolektif kita. Jadi di sana dijelaskan bahwa seseorang kita tertarik pada figur tertentu. Sebenarnya figur itu sudah ada di dalam diri kita di masa lalu. Di masa lalu. Jadi ketika dada kita berdebar-debar, ketika kita memiliki sensasi yang hormon terlibat di sana, kortisol, endorfin, adrenalin, itu semua bereaksi dalam tubuh kita karena sebenarnya memori di dalam diri kita tuh sudah ada figur yang seperti itu. Yang kita lihat ada itu datanya ya. Ada datanya, sehingga itu ketika itu terhubung tiba-tiba kita klik gitu. Tapi sebenarnya kalau dari sisi perspektif itu ya, bahwa mengatakan hati-hati karena di situ ada pelajaran hidup yang dibawa oleh figur itu. Apa yang membuat kamu berdebar-debar, apa yang membuat kamu merasa tertantang atau segala macam
rasa nano, yang lebih dari rasa nano itu sebenarnya adalah dikaitkan dengan prinsip spiritual bahwa ada pelajaran hidup yang akan kamu hadapi pada orang itu. Pelajaran hidup yang bisa jadi tanda kutip penuh tantangan, konflik dan sebagainya. Jadi kalau ketemu seseorang itu berarti sama aja, kita ketemu seseorang walaupun kita nggak kenal, itu pasti nanti dipertemukan tuh karena ada sebab akibat nanti. Betul. Ya. Ya. Secara kalau menurut pandangan itu, yang menarik itu adalah unconscious kita juga, Unconscious. bawah sadar kita juga, bahwa terkait dengan prinsip spiritual, bahwa yang kita tarik itu adalah sesuatu yang perlu kita selesaikan di dalam hidup, gitu. Iya. Entah itu kita mau hubungan dengan past life, entah itu hanya berkisar di pola asuh atau tokoh otoritas di dalam hidup kita, itu sangat terkait. Jadi mau dibahas tentang past life lagi, oh someone itu adalah orang yang di masa lalu loh, yang belum kelar, belum kelar pelajaran itu. Makanya dipertemukan lagi. Dipertemukan lagi. Iya, karena belum Walaupun dalam selesai. sosok yang berbeda. Sosok yang berbeda pasti past life. Dan kemudian dari sisi unconscious tadi, bahwa kalau di dalam psikologi lebih kepada aliran psikoanalisa itu, misalnya dijelaskan bahwa kan sangat luas ya untuk membahas itu, bahwa kenapa kita lahir di dalam keluarga tertentu, kenapa kita terpilih lahir dalam keluarga misalkan berkonflik atau lahir di dalam keluarga begitu saja, kenapa kita yang terpilih di situ, lalu kemudian kita berada dalam pola asuh tertentu, misalkan pola asuhnya katakanlah otoriter dan sebagainya, itu tidak kebetulan kalau dari perspektif spiritual. Karena you didatangkan ke dunia ini dengan orang tua yang seperti itu, berarti itu adalah udah hal tepat. You dihadirkan di keluarga seorang yang otoriter atau dia permisif atau dia demokratis, itu sudah diatur sedemikian rupa untuk kamu belajar di sana tentang hidup, atau terlahir dalam keluarga berkonflik. Nah nanti di kedepannya itu you akan ketemu deg-degan dan sebagainya, segala macam sensasi di dalam tubuhmu itu bertemu dengan seseorang yang juga yang bikin kamu seperti itu. Dan sebenarnya di sana kamu melanjutkan perjalanan hidupmu. Di sana kamu akan menemukan pelajaran-pelajaran yang belum selesai di masa lalu itu. Ya, yes. Sebagian besar dari kita memang, ya bukan sebagian besar ya, semua ketika kelahiran kita itu sudah dilengkapi dengan blueprint. Semua itu sebetulnya sudah ada di blueprint. Seperti yang Mbak El dipelajari dari numerologi, bahwa kita itu punya tanggal kelahiran yang menentukan sekian persen, dari nama kita menentukan sekian persen, jalur kehidupan kita, dari keluarga, pola asuh dan lain-lain itu sangat menentukan, dan semua itu memang ada visi gitu ya. Jadi ketika kita terlahir di keluarga yang aman, damai, sejahtera misalnya, tidak ada konflik, tetapi ketika kita keluar dari keluarga tersebut ternyata kita membina keluarga yang penuh konflik. Dari situ sebetulnya adalah bagaimana cara kita untuk menyikapi kehidupan ini. Kalau orang Jawa bilang niteni, ya, ilmu titen itu bagaimana kita titen itu mengamati, mempelajari bagaimana itu proses kita. Jadi seperti yang tadi dikatakan, Ya, menandai. meniteni, menandai. Ya, menandai artinya kita berkesadaran, memiliki kesadaran di dalam melangkah, kenapa kok begini, dan kita akan mendapatkan satu pelajaran berupa data-data empiris yang bisa kita aplikasikan. Tetapi kembali lagi, tadi Mbak Elti bilang bahwa semua manusia punya misi, dan proses belajar itu tidak pernah selesai. Ya, jadi kenapa saya bertemu dengan Mbak Natasha, yang orang yang pribadinya begini, itu adalah pelajaran. Bagaimana Mbak Natasha bisa
kita bisa berteman sekian lama, saling marah-marahan, ada diem-dieman, ya kan, ada ketawa bersama, itu kan proses. Seperti itu juga. Jadi relationship ini kan bukan hanya antara pasangan hidup, tetapi juga dengan teman, dengan saudara, dengan dengan saudara, dengan teman, dengan anak, dengan partner kerja, ya kan. Nah di situ tuh sebetulnya kita setiap detik, setiap waktu di dalam hidup kita itu adalah proses belajar. Bagaimana cara kita menempatkan diri supaya konflik itu tidak terjadi, bagaimana kita berelasi supaya konflik itu tidak melebar dan lain-lain. Jadi itu semua adalah pembelajaran hidup. Lalu bagaimana sekarang kita semua ketemu di sini? Kan bukan satu kebetulan kita semua bertemu di sini dan kita bisa berkomunikasi. Artinya ada orang yang mungkin dia berada di level atas, untuk bergabung di sini dia harus menurunkan levelnya. Ada yang dia memiliki level di bawah, dia harus menaikkan levelnya supaya kita semua di sini bisa satu vibrasi. Jadi kita bisa ngobrol asik, kita bisa ketawa bareng, jadi nggak seperti itu. Ya, seperti itu Mbak. Jadi ya ditambah lagi ya Mbak Lulu ya, bahwa di dalam hubungan itu kan perlu keselarasannya atau hal yang bersifat itu katakanlah harmonis gitu ya. Akan tetapi kita juga ternyata di luar sana banyak pasangan juga yang katakanlah tidak sesuai harapan awal ya Mbak ya. Kok jadinya nggak cocok, terus banyak hal yang akhirnya hubungan-hubungan yang berjalan akhirnya kandas, dingin dan sebagainya. Itu banyak yang nggak rilis kan pada akhirnya. Kemudian dia memulai hidup baru dengan pasangan baru. Nah ini yang perlu sangat saya ingin sampaikan. Amati kehidupan dulu, apa yang belum kelar di hubungan kamu itu, karena itu akan something yang akan terulang lagi ke depannya. Jadi pada saat berhubungan itu maksudnya tuntasin apa gimana maksudnya? Harus selesai dulu luka batin, harus selesai dulu apapun yang berbentuk itu yang membuat kamu nanti terblok ke depannya di hubungan kamu selanjutnya. Karena kalau itu kita nggak pastikan bahwa itu bersih, ibaratnya tuh HP hanya casingnya doang yang diganti, HP-nya tetap itu di dalam, Memorinya masih di situ. Iya, pengalaman-pengalaman yang termasuk itu adalah traumatik gitu ya, bersifat traumatik atau hal-hal yang bersifat blok, itu pasti akan dapat lagi berulang lagi di pasangan selanjutnya. Cara pembersihannya gimana Mbak? Banyak, melalui terapi-terapi. Kalau saya sih di psikoterapi, hipnoterapi, timeline, terus kemudian Mbak Lulu punya metode-metode lain gitu. Jadi sangat banyak. Intinya adalah root cause di bawah sadar kita itu perlu dibersihkan. Karena kalau enggak sama aja, lu mau 10 kali, lu mau 15 kali punya pasangan baru juga akan seperti itu ceritanya. Dibersihkannya diri kita sendiri yang membersihkan atau kita membersihkan dengan pasangan maksudnya? Kitanya dulu. Kitanya dulu dan itu perlu memang bantuan profesional. Misalkan saya pun juga segitu banyaknya yang terjadi dalam hidup saya pun orang yang ilmu seperti itu, saya juga nggak tahu apa yang lolos ke bawah sadar saya, apa yang tersimpan. Saya pikir bahwa itu udah bersih, tapi ternyata kadang-kadang kita nggak tahu bahwa ternyata masih ada di dalam situ. Bagaimana caranya kita tahu? Ketika kita bereaksi pada sikap-sikap tertentu. Ketika kita bereaksi pada hal-hal misalkan sama pasangan, ini yang masih bereaksi lagi kalau berarti itu dulu belum betul. Biasanya memori yang ada di pikiran bawah sadar itu akan berulang. Jadi kita akan mengalami hal yang sama atau kita akan melakukan hal yang sama karena data itu sendiri masih tersimpan, ya kan, seperti itu. Jadi
misalnya dengan pasangan ya Mbak, kenapa kok waktu awal-awal kita bisa ngeklik sama dia sampai akhirnya kita masuk ke dalam jenjang pernikahan, tapi setelah sekian tahun berlalu kenapa kita merasa kita tidak mengenali lagi pasangan kita, apa yang salah? Nah di sini kan yang menjadi pertanyaan, kenapa, siapa yang berubah, saya atau dia? Saya nggak merasa berubah dan dia pun mungkin tidak merasa berubah seperti itu. Ternyata kita sama-sama lupa bahwa ketika kita berkomitmen untuk menjadi pasangan, kita saling menyamakan frekuensi, saling menyamakan pola pikir, saling menyamakan ya segala hal. Tapi setelah sekian waktu berlalu kita jalan sendiri dan dia jalan sendiri, kita lebih banyak mendapatkan warna dari teman-teman, mungkin dari pekerjaan, dan dia pun seperti itu. Ketika kita sadari, kita sudah sangat jauh berbeda. Biasanya kita nggak menyadari, kita sadar setelah ada konflik. Ya, loh, kok yang dulunya nggak jadi konflik, sekarang jadi konflik gitu ya Mbak ya? Kadang-kadang seperti itu. Itu miss-nya di situ. Nah, yang lebih tantangannya lagi adalah ketika misalkan kita berpasangan, yang satunya mengalami transformasi, perkembangan di dalam dirinya, sementara pasangan lainnya tidak, stuck. Disitulah akan timbul masalah. Di situ akan timbul masalah karena mind levelnya ataupun spiritual levelnya, whatever lah itu namanya, levelnya itu sudah berbeda, pemahaman di dalam hidup. Di situ yang perlu kerjasama. Dan kalau ternyata kita sudah mendapatkan hubungan, kita sudah di dalam, sudah masalah udah banyak yang dipetik SK, kata di situ kita perlu ambil sikap. Apapun yang pernah terjadi pada orang-orang yang akhirnya memutuskan keluar dari perkawinannya, saya pikir itu satu langkah yang baik untuk you mau hidup lagi nggak atau gimana. Karena perkawinan yang sudah dingin dan itu berada seperti kayu mati, itu juga tidak bisa kurang, ini juga kurang untuk pemberdayaan diri kita, katakanlah pemberdayaan diri, tapi itu juga menganggap membuat kita mati gitu, dalam perkawinan ini. Yang bisa kita simpulkan dari percakapan kita kali ini tentang relationship, bahwa ternyata proses kita bertemu, proses kita bersama, dan proses yang mendewasakan kita ketika kita menemui sebuah konflik, itu semua berasal dari dalam diri kita sendiri, yang harus kita selesaikan di dalam diri kita sendiri pertama kali. Nah, untuk itu nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya sama Mbak Elty. Ya, mungkin Mbak Elty bisa menyimpulkan lebih. Ya, jadi kalau kesimpulan saya sih tadi dari Mbak Lulu juga, kemudian dari pandangan saya bahwa tidak ada yang kebetulan kita dipertemukan dengan seseorang, ya, karena orang-orang tertentu yang hadir ke dalam hidup kita itu sudah sedemikian rupa, memang orang itu yang tepat untuk menyampaikan sesuatu ke dalam hidup kita. Terkait dengan relationship, buat teman-teman yang baru memulai hubungan, lihatlah, pelajari baik-baik orang tersebut, pelajaran apa yang akan mereka berikan kepada kita. Lalu kemudian buat mereka yang sedang bertahan dalam perkawinan, yang sudah seperti kayu mati, ya, segera ambil sikap atau berbicara dengan pasangan apa langkah selanjutnya yang perlu dilakukan. Melanjutkan hubungan berarti membangun ulang komitmen. Kalau tidak, segera keluar karena sama saja mati di dalamnya, tidak ada perubahan. So guys, jadi kesimpulannya, anything comes, there's always a reason, ya, gitu. Jadi apapun yang di depan kita ketemu, kita nggak ketemu, kita berakhir, itu selalu ada reasonnya, why. Dari situ kita diharapkan bisa mengambil manfaat, bisa mengambil pelajaran dari situ, ya. Nanti kita akan lanjutkan untuk sesi berikutnya, ya. Oke, see you. Bye bye.